Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to meet you again in this video with me, Bu Ida. Today, we are going to learn report text which is related to the literacy skill. We will discuss some points. First, we will discuss the definition of report text. And secondly, we will read a passage of report text. And then, we will discuss the 3 cognitive level of literacy skill, and the last we will answer 3 questions in accordance with the 3 cognitive level of literacy skill. Are you ready to study with me? Let's check it out. First, we will discuss about what is report text. Report text is a text that presents information based on observation, research, or study of objects, animals, plants, people, or places. So it is an informational text, not a fictional or imaginative text. Ya, jadi teks report ini adalah teks yang didasarkan pada penelitian, riset, ataupun sebuah observasi ya, mengenai benda, tanaman, hewan, masyarakat, ataupun tempat. Jadi ini merupakan teks informasi, bukan teks fiksi ataupun teks imajinatif. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu teks report. Oke. We will read a passage entitled Buffalo. Ya. Do you know buffalo? Well, this is buffalo. Ya, kalian lihat gambar di sini. Ya, ada seekor mamalia ya berkaki 4 dengan kulitnya yang berwarna gelap. Ya. Teks ini bisa kalian baca pada buku paket bahasa Inggris kelas 9 Think Globally Act Locally pada halaman 166. Ya. Kita akan baca bersama-sama teks ini. Buffalo are big, strong, dark color mammals with huge horns. African buffalo live in herds of several hundred, usually near water as they love to wallow in mud. African buffalo have very bad tempers, so humans have never managed to tame them. Water buffalo are found in the wetter areas of Asia. Few are found in the wild now, and they are mostly kept as farm animals. Water buffalo have been domesticated for 3,000 years. They are used to pull carts and plow, but they can be kept for their meat, milk, and hides. Only a few survive in the wild of Asia, but buffalo are released to run free in the swamp of the Northern Territory of Australia. Ya. Nah, anak-anakku, ya ini adalah salah satu jenis teks report ya yang membahas mengenai seekor hewan yang berupa buffalo atau kerbau. Nah, sekarang mari kita membahas mengenai level kognitif untuk literasi membaca. Ya. Yang pertama, level kognitifnya adalah menemukan informasi. Ya. Pada level kognitif menemukan informasi ini, ada 2 subkompetensi yang dibahas. Ya. Yang pertama, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kemudian yang kedua, mencari dan memilih informasi yang relevan. Pada level kognitif yang pertama ini, pertanyaan yang diajukan biasanya digunakan untuk menanyakan tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana atau berapa. Akronim dari kata tanya yang ada di layar ini disingkat dengan adik Simba. A berasal dari apa atau what, D berasal dari di mana atau where, kemudian K-nya adalah kapan atau when,
kemudian C-nya adalah siapa atau who, M-nya untuk mengapa atau why, dan B-nya untuk bagaimana atau berapa, ya, atau dalam bahasa Inggris menggunakan how. Nah, di sini kita bisa menggunakan strategi adik Simba. Salah satu contoh, ya, kita akan membahas subkompetensi mencari dan memilih informasi yang relevan. Ya, bunyi pertanyaannya adalah, what do buffalo have in their heads? Ya, apa yang buffalo atau kerbau miliki di kepala mereka? Nah, pada paragraf 1 kita mendapatkan informasi bahwa di kalimat pertama, buffalo are big, strong, dark color mammal with huge horn. Ya, kalimat pertama ini merupakan kalimat yang menggambarkan ciri-ciri fisik dari seekor kerbau. Nah, di sini dalam kalimat pertama ini kita mendapatkan informasi bahwa kerbau memiliki tanduk yang besar. Ya, tanduk itu letaknya di kepala. So, the answer is huge horn. Ya. Berikutnya, kita beralih ke level kognitif literasi membaca yang kedua. Ya, pada level kognitif ini, kompetensinya adalah menafsirkan dan mengintegrasikan informasi. Subkompetensi yang ada pada level kedua ini adalah memahami isi teks, menyusun inferensi, serta membuat koneksi dan prediksi. Pada level ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan subkompetensi membuat koneksi. Bunyi pertanyaannya adalah, how do buffalo get their food? Ya. How do buffalo get their food? Bagaimana kerbau mendapatkan makanannya? Ya. Pada paragraf yang baru saja kita baca, ya, kita tidak menemukan informasi mengenai bagaimana cara kerbau mencari makanan, ya. Tetapi kita bisa membuat suatu koneksi atau hubungan bahwa kerbau adalah makhluk hidup, ya. Jadi kalau makhluk hidup pasti membutuhkan makan, ya. Pertanyaan pada level ini bersifat terbuka, ya. Jadi jawabannya mungkin beragam. Kemudian salah satu contoh jawabannya, ya, bisa berarti buffalo get food in different ways depend on their habitat. In Asia, they are kept as farm animals, so they are fed by the farmers. Ya. Meanwhile, in Australia, they are set free, ya, so they get food in the wild. Ya. Jadi kalau di Asia, sesuai habitatnya mereka itu dipelihara sebagai hewan ternak. Jadi makanannya pasti diberi oleh para peternak. Namun di Australia, mereka bebas liarkan, ya. Jadi mereka mendapatkan makanannya itu di alam bebas, ya. Begitu. Kemudian kita masuk pada level kognitif literasi membaca yang ketiga, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Pada level kognitif yang ketiga ini, subkompetensi yang dibahas ada 3. Yang pertama adalah menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi. Yang berikutnya menilai format penyajian dalam teks. Dan yang ketiga, merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Sekarang, coba kita lihat contoh soal untuk level yang ketiga. Di sini subkompetensi yang kita bahas adalah merefleksi isi wacana untuk menetapkan pilihan. Ya. Nah, ini sudah ada tampilan tentang paragraf kedua. Ya, kita akan membahas paragraf kedua ini. Kita lihat pertanyaannya adalah why is height discussed in the text? Ya, jadi mengapa kata height dibahas dalam teks? Height itu berarti kulit, ya. Nah, di paragraf kedua ini kita melihat pada kalimat they are used to pull carts and plow, but they can be kept for their meat, milk, and hides. Ya, jadi mereka dipelihara itu untuk diambil dagingnya, kemudian susu dan kulitnya.
Ya. Nah, kemudian pilihan jawabannya yang A, to discuss buffalo parts of body. And then B, to discuss buffalo needs. And then C, to talk about benefits of breeding buffalo. And then D, to talk about disadvantage of breeding buffalo. Nah, dari pilihan jawaban ini yang sesuai dengan kalimat dalam bacaan adalah yang C ya, to talk about benefit of breeding buffalo. Demikian materi kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Awan berarak di siang hari, tanda bintang menyusun rasi. Ayo kawan, terus kembangkan diri, bentangkan semangat belajar berliterasi. Oke, that's all for today. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.